Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di majelis ilmu kali ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Baik yang hadir langsung di Ponorogo siang hari ini live pada tanggal berapa sekarang Ustadz Ali? Tanggal 18 Desember 2023. Mudah-mudahan yang hadir di Zoom maupun yang hadir di kantor Darul Hidayah maupun yang Zoom maupun yang YouTube yang ini online, kita akan membahas yakni bagaimana memahami Al-Qur'an. Karena ini bagian daripada otak kanan. Tidak mungkin kita dimudahkan menghafal Al-Qur'an kalau kita tidak paham. Mungkin hanya sebagian orang saja yang memiliki keistimewaan sehingga dia bisa menghafal mungkin apa yang tidak dia pahami. Tapi untuk secara umum manusia biasa, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memahami apa yang dia hafal. Ini sudah sunnatullahnya. Jangan sampai kita seperti burung beo. Burung beo itu menghafal tapi tidak paham. Nah, itu burung beo. Burung beo itu menghafal tapi tidak paham. Apakah sama kita dengan burung beo? Kembali kepada diri kita sendiri. Memang tidak berdosa kita menghafal tidak paham. Tapi alangkah baiknya apa yang kita baca, apa yang kita hafal itu bisa kita aplikasikan, bisa kita imajinasikan, bisa kita praktekkan, apalagi ada perintah mengamalkan Al-Quran. Tidak mungkin kita mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham. Bismillah, sekarang kita lihat bagaimana cara memahami Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Itu yang harus kita pahami dulu. Sedangkan menurut para ulama, kalam itu ada yang disebut yakni firman Allah. Ada yang menyebut firman Allah. Sehingga ketika suatu kalam itu dipahami, tentu Syekh Son Haji dalam kitabnya Ajurumiyah mengatakan adanya 3 bagian daripada kalam. Yang pertama adalah ism atau ismun dalam bahasa Arabnya. Maka setiap firman Allah Subhanahu wa taala, setiap ayat-ayat suci Al-Qur'an itu bisa kita analisa. Itu maksudnya apa? Allah ingin menyampaikan apa kepada kita? Kita yang akan menghafal suatu ayat harus tahu apa maksud dari ayat tersebut. Nah, ini baru otak kanan kita bekerja. Kalau hanya menghafal saja, itu kerjanya otak kiri. Nah, tentu ini tingkatan umurnya berbeda-beda bagaimana menyerap firman Allah tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Nah, itu kenapa bukan innama yakhsyallahu? Nah, inilah pentingnya kita paham. Nah, disinilah kita belajar tentang fiil. Jadi fiil itu fa'ilnya itu marfu. Ketika Allah yang ditakuti, maka tidak boleh kita baca innama yakhsyallahu. Nanti salah baca itu. Yang benar adalah innama yakhsyallah ha. Ha itu adalah berarti Allah yang ditakuti. Kalau kita mengatakan innama yakhsyallahu berarti Allah yang takut. Nah, itu hanya berubah dhammah saja, hanya berubah harokat saja, itu mengubah makna. Maka disinilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Salah satu program di Darul Hidayah. Semua santri yang belajar di Darul Hidayah wajib hukumnya. Termasuk yang karantina sekarang wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Sehingga ayat yang dihafal termasuk Akh Saiful, Ukhti Kamala, Akhi Ali, semua kita yang ingin belajar Al-Quran, seyogyanya kalau di Darul Hidayah ini harus
sedikit paham, walaupun tidak usah banyak-banyak, sedikit paham, mudah-mudahan bisa banyak. Mudah-mudahan bisa menguasainya. Karena belajar bahasa Arab juga butuh otak kanan. Saya ulangi sekali lagi, belajar bahasa Arab juga butuh otak kanan. Contoh, apa bahasa Arabnya lantai? Siapa yang tahu? Yang online ada yang tahu? Ibu Linda di Makkah ini, apakah Ibu Linda menyimak saya? Ibu Linda Maksum. Ibu Linda menyimak? Menyimak, Ustaz. Ya, apa arti bahasa Arabnya lantai, Ibu? Bilatun, sama-sama. Bilatun. Coba lafazkan, Akhi Saiful yang hadir langsung di Darul Hidayah. Akhi Saiful. Ukhti Kamala. Akhi Huda. Akhi Ali. Sama-sama semuanya. Nah, itu otak kiri. Bilatun artinya lantai. Nah, jadi Ustadz tidak mau dengar lagi yang mukim di Darul Hidayah ini ngomong lantai, harus belajar bahasa Arab. Insya. Begitupun yang di rumah. Saya yakin kalau Ibu Linda karena sudah di Makkah ya, pasti sudah ngomong bahasa Arab terus di sana. Ada Ibu Zaini, ada Ibu Angga, ada Bapak Nur Safari, ada Ibu Tania, semuanya yang online, semuanya mulai detik ini yang belajar bahasa Arab di Darul Hidayah, saya wajibkan tidak boleh ngomong lantai lagi. Untuk melatih diri. Setiap ada lantai, hadza bilatun, sama-sama. Nah, ini termasuk isem ini. Isem. Nah, bilatun, bagaimana kita menggunakan otak kanan? Cukup kita imajinasikan. Belatung, tahu belatung? Nah, gitu, caranya gitu. Jadi belatung itu ada di bawah. Nah, jadi bagaimana kita menghayalkan, membayangkan ada belatung. Bukan dihafal belatungnya, tapi bilatun itu bahasa Indonesianya adalah lantai. Sudah paham ya maksudnya ya? Anak-anak Ustadz semuanya yang di Darul Hidayah maupun yang online, ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah paham semuanya? Ada yang belum paham? Bapak Nur Safari, Ibu Tania, Ibu Zaini dan semua yang online? Jelas ya? Bagaimana perbedaan otak kiri dan otak kanan dalam memahami bahasa Arab? Begitupun dalam memahami Al-Quran. Contoh yang lain misalkan jawrabun, sama-sama 1 2 3. Apa artinya jawrabun? Jawrabun apa artinya? Kaos kaki. Nah, cukup dua ismun saja, dua ism ini siang ini. Pertama bilatun, yang kedua dicatat semuanya. Jadi tidak ada yang ngomong kaos kaki lagi untuk santri. Yang di rumah tulis jawrabun artinya kaos kaki. Nah, bagaimana kita mengimajinasikan dengan otak kanan? Siapa yang bisa? Yakni kita bayangkan atau kita umpamakan, memang kaos kaki ini mohon maaf nyun sewu jorok ya, karena kaos kaki itu diinjak kadang nggak dicuci, mungkin kaos kakinya Saiful mungkin nggak dicuci-cuci selama 3 bulan, pasti jorok sekali ya. Nah, ingat kata-kata mohon maaf jorok, jawrob. Jadi jawrobun artinya kaos kaki, supaya tidak lupa, bukan berarti kita jorok, tidak. Kita bayangkan ini supaya tidak lupa lagi gimana? Jawrobun. Oh, jawrobun artinya kaos kaki. Bayangkan kaos kaki orang sana yang tidak pernah mencuci kaos kakinya. Nah, ini bagaimana kita berimajinasi. Dan imajinasi ini adalah kerjanya otak kanan. Baik, kita masuk kepada Al-Qur'an sekarang. Bismillah. Silakan semuanya buka pada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah yang dimana dalam satu ayat itu ada ism, ada fiil, ada huruf. Siapa yang bisa memberi contoh dalam surah Al-Baqarah yang 286 ayat itu? Kita lihat di situ yang ada lengkap ism, fiil dan huruf. Pada ayat kursi, contohnya misalkan ayat kursi ayat 255. Yang di rumah boleh membuka ayat kursi ayat 255. Sudah, Ustaz. Sudah. Silahkan, siapa yang ingin membaca ayat kursi? Saya. Ya, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa Disunahkan baca a'udzubillah. Coba baca a'udzubillah, disunahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun La ta'khuduhu, itu huruf dzal, la ta'khuduhu. La ta'khuduhu. Ya. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik. Saya ingin bertanya yang hadir di Darul Hidayah langsung, Mas Saiful. Kalimat apa yang di situ ada ismun? Pada lafaz apa pada ayat kursi itu? Benar sekali, kalimat Allah. Alhamdulillah, takbir semuanya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti Mas Saiful sudah paham. Kalimat Allah itu adalah ismun. Contoh daripada fiil. Mbak Kamala. Pada kalimat boleh fiil mudhari boleh, fiil madhi boleh. Man dzalladzi yashfa'u. Lihat semuanya pada kalimat yashfa'u. Itu adalah fiil mudhari. Jadi Allah memberikan syafaat. Nah, inilah bedanya antara ism dan fiil. Kalau ism itu tidak terikat waktu, zaman, dan tempat. Tapi kalau fiil itu berlaku mudhari ataupun madhi ataupun fiil amr. Siapa yang bisa memberikan contoh daripada huruf pada ayat ini? Pada kalimat apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis sama. Itu ada huruf fi. Berarti fi itu adalah huruf lahu ma fis samawat. Nah, sebenarnya ketika kita membaca Al-Qur'an, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah, kita sedang belajar bahasa Arab. Kita tidak sadar selama ini ternyata ada sebuah kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bahasa Arab. Inilah pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih seluruh admin yang hadir, juga terima kasih. Ini ibu juga dari Makkah jauh-jauh menyimak online. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Ponorogo juga. Barakallahu fikum. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya.